Lailatul? Lailatul? Iya, Pak. Iya, Coba Pak. di-share lagi. Coba share lagi. Nah, sekarang gini. Itu ya sesudah binom ya, sesudah binom berikan tanda titik, jadi binom titik dis gitu. Oh, iya, Pak. Kodenya 1. Bentar, Pak. Binom Di titik ulang. dis. Ya, 7, ya. 7 titik koma 40, 40 titik 40, 23, koma 1. Kode terakhir 1, belum tutup. Ya, Semoga bisa, Pak. ya. Sebentar. Mana ya? Ini sudah Excel-nya versi berapa ini? Yang 2010, Pak. Mana ya? Itu coba pindah sel. Bentar, Pak. Itu berarti Iya, bukan pakai titik koma, berarti pakai koma. Pak. Sama dengan Di binom titik dis. Ya. 7, Nah, 7. Bukan 40. titik koma, koma. Oh, koma. Oke, Pak. Nah, 40, 0,23, koma 1. Simsalabim. Oh, Nah, iya, Pak. jadi rupanya nih, ya memang ini Excel-nya beda setting ya. Kalau di saya Iya, Pak. pakai titik koma, berarti kalian, jadi gini yang untuk mahasiswa lain pun ya, kalau nggak bisa pakai titik koma, pakai koma ya. Nah, jadi sekarang udah bisa ya. Iya, Pak. Siap. Oke, gimana? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ini untuk yang lain juga sama begitu ya. Kalau gagal bisa dicoba cara tadi ya. Nah, sekarang saya menyelesaikan lagi nih ya. Menyelesaikan lagi. Memang seharusnya menyelesaikan soal ini nggak lama seharusnya ya. Nah, sekarang gini, untuk soal 4 ya. Ya. Ini saya ganti ya, bukan kurang dari 8 ya, tapi lebih dari 5 lah misalnya. Ini ya. Nah, coba kita kerja sama-sama ya. Nah, kalau lebih dari 5
Ya ini N-nya sama ya, N-nya 40 ya. Kemudian P-nya 0,23 ya. Itu sama. Nah, yang ditanya adalah peluang ya pasien yang bertahan lebih dari berapa? 5. Nah, berarti kalau seperti ini kita mulai menghitung dari B6 kan? Ya. B7, B8 dan seterusnya sampai B berapa? B40. B40 ya. Nah, ngerjakan ini gimana nih? Ya. Nah, memang bisa juga kalau kita pakai tabel seperti tadi ya. Nah, tapi ada cara yang lebih cepat. Nah, tapi saya ajarkan dua-duanya ya supaya kalian bisa membandingkan ya. Saya ajarkan dua-duanya supaya kalian bisa membandingkan ya. Nah, coba kita lihat Excel-nya ini ya. Nah, ini untuk nilai X-nya ya, ini nilai BX-nya di sini ya. Nah, X-nya dari kalau lengkap itu berarti dari 0 sampai 40 kalau lengkap semuanya ya. Kalau lengkap semuanya berarti sampai 40. Nah, di sini. Oh, nah, ya. 0, 1, 2. Ya, betul ya. Nah, kemudian di nomdis buka ini titik koma 40 titik koma 0,23 titik koma 0. Nah, ini kalau mau lengkap begini. Ya. Dari 0 sampai 40. Nah, ya. Nah, yang ditanya itu berapa? Ya, mulai dari B berapa? Lihat nih. Mulai dari B6. Nah, mulainya dari B6 nih. Ya, mulai dari B6 sampai B40. Nah, berarti kalau begitu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan mulai dari sini nih, ya. Nah, mulai dari sini nih. Ya. B6 yang ini kan, ini B6 mulai dari sini ya. Kita jumlahkan ya, mulai dari B6 sampai B40. Nah, di sini. Nah, jawabannya adalah 0,924 ya. Ini jawabannya. 0,924. Nah, ya. Jadi 92,4% peluangnya lebih dari 5 orang dapat bertahan. Ya. Nah, tapi ya cara yang seperti ini ya itu mengandung kelemahan ya, kelemahan dalam arti kalau kita lihat dari penggunaan Excel-nya ya, ini kan memakan baris yang banyak ya. Nah, dari baris ini, baris 8 sampai baris 42 ya, itu ada berapa baris ya? Banyak ya. Ini baru 40. Bagaimana kalau N-nya sampai 1000? Bagaimana kalau N-nya sampai 1.000.000 ya? Nah, cara ini akan merepotkan kalau kita menggunakan cara seperti ini ya. Nah, karena itu apa namanya itu kita perlu tahu ya gimana cara mengerjakannya dengan cara yang lain ya yang lebih praktis ya. Nah, jadi cara alternatifnya begini ya. Alternatifnya ya. Nah, kalau ini masih sama di sini ya, ini masih sama. Dan cara ini juga nanti ke depannya akan sering dipakai. Jadi mohon kalian pahami cara ini ya. Ini akan sering dipakai di masa mendatang perkuliahan ini ya. Nah, ini B6 sampai B40 ya. Nah, sama dengan
Menyiasatinya adalah dengan begini, 1 dikurangi, ya, B0 ditambah B1, dan seterusnya, sampai B5. Ya. Nah, kalau kalian bandingkan, ya, B6 sampai B40, ya, ini ada 35 suku di sini. Ya, ada 35 suku. Nah, sedangkan kalau ini, ya, B0 sampai B5, ya, itu 6 suku. Ya. Nah, jadi ini kalau di Excel hanya memakan 6 baris. 6 baris ini. Ya. Nah, bahkan kalau menggunakan binom list yang kumulatif dengan kode 1 di belakang, hanya memakan 1 sel saja. Ya. Jadi ini sama dengan 1 dikurangi. Nah, jumlah B0 sampai B5. Ya. Nah, gimana caranya B0 sampai B5? Tinggal ini aja. Nah, dari B0 sampai B5 ini kan dijumlahkan. Jumlahkan dari B1 sampai B5 nih. Ya. 0,076. 0,076. Satu dikurangi 0,076, ya, sama dengan 0,924. Nah, sama kan? Ya, 0,924. Nah, tapi cara ini lebih praktis, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dasar pemikirannya, kenapa bisa seperti itu, ya. Kenapa bisa digunakan teknik 1 dikurangi seperti ini. Tekniknya bagaimana, ya. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Nah, di sini ada angka 0,076. Ya, ada angka 0,076. Ini saya beri tanda kuning seperti itu, ya. Nah, yang 0,076 itu adalah jumlah ini nih. Ya, mulai dari sini sampai sini. Itu jumlahnya 0,076. Yang warna kuning, ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu adalah yang ini nih, yang berwarna ini, ya, warna biru. Nah, ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan, ya. Nah, yang ditanyakan itu kalau di Excel yang ini nih. Mulai dari sini B6 sampai B40. Nah, ini yang ditanyakan. Inilah yang jumlahnya 0,924. Nah, kalau yang kuning ditambah yang biru ini dijumlah semuanya, ya, itu jumlahnya 1. Jumlah dari ini sampai sini. Sampai B40. Nah, ini jumlahnya adalah 1. Ya. Ya, 1 ini saya berikan kode warna merah aja. Nah, ya. Nah, jumlahnya 1. Nah, 1 itu yang ini nih. Nah, 1 ini nih. Nah, ini 1. Ya. Jadi jumlah yang hijau dan yang kuning itu 1. Maaf, yang biru ya, ini nih. Salah. Yang ini nih mas saya. Ini warna biru ya. Ini biru nih. Nah.
Jadi yang biru ditambah yang kuning itu merah. Ya, yang ini nih. Nah, ini ya. Yang kuning ya ditambah yang biru itu merah. 1 jumlahnya. Nah, yang ditanya adalah yang biru ini. Ini yang ditanya nih. Yang biru ini. Nah, supaya cepat, kita jangan hitung yang biru. Kita hitungnya yang kuning. Nah, udah dapat yang kuning, 0,076. Baru kemudian 1 dikurangi 0,076. Dapatlah yang ditanyakan. Ya. Nah, itu apa namanya itu penjelasannya seperti itu. Nah, teknik ini cukup sering digunakan nanti di masa mendatang kuliah ini. Ya. Nah, kita lihat soal yang lain. Ya. Oke, kita pindah ke distribusi Poisson. Ya. Ya. Nah, rumusnya adalah peluang banyaknya kejadian sama dengan X sama dengan ya, E pangkat negatif rata-rata ya, dikali ya, E pangkat dikali rata-rata pangkat X ya, dibagi X faktorial. Ini rumusnya ya. Di mana X ini yang terkecilnya adalah 0 ya. Jadinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tak terhingga ya. Ya di sini X ini adalah variabel acak X ya. Ini adalah banyaknya kejadian, banyaknya peristiwa yang terjadi ya pada selang waktu atau ruang tertentu. Nah, teorinya bisa kalian pelajari di virtual learning ya, di VL ya. Teorinya seperti itu bisa dipelajari sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat penerapannya ya, kita lihat penerapannya. Distribusi Poisson ini banyak diterapkan di dalam teori antrian ya, banyak diterapkan di dalam teori antrian ya, di samping penerapan di bidang-bidang yang lain ya. Nah, contohnya begini ya. Contoh ya ini contoh satu lah ya, contoh satu. Nah, ya. Banyaknya kendaraan yang memasuki gerbang tol diketahui berdistribusi Poisson dengan rata-rata 7 kendaraan ya, dalam tiap 10 menit. Ya. Nah, ya. Berapakah peluang ya, dalam 10 menit berikutnya, dalam 10 menit mendatang, ya, akan tiba tepat 4 buah kendaraan. Ini satu contoh. Ya. Nah, coba kita pahami dulu soal ini. Ya. Nah, sekarang kalau kalian mengamati misalnya apa namanya itu kendaraan yang memasuki gerbang tol, ya, apakah di dalam setiap menitnya sama nggak banyaknya kendaraan yang lewat? Misalnya kalau 1 menit ini datang 2 kendaraan, ya, apakah satu menit berikutnya akan muncul 2 kendaraan lagi?
Atau belum tentu? Coba, bisa jawab nggak? Misalnya gini, ya, sudah mengamati nih, ya, misalnya sudah amati di satu gerbang tol, ya, kita jam 9.00 ya sampai 19.10 ya. Misalnya diamati ya lewat ya 7 kendaraan misalnya. Ya. Nah, sekarang apakah di dalam 10 menit berikutnya ya 7:10 sampai jam 7:20 ya. Itu yang lewat pasti 7 lagi. Apakah pasti seperti ini? Atau belum tentu? Belum tentu, Pak. Nah, belum tentu. Ya. Nah, jadi memang hal seperti ini tidak bisa dipastikan. Ya, ini sifatnya untung-untungan. Ya, nah maka dari itu, ya, di sini dikatakan, ya, dalam tiap 10 menitnya, secara rata-rata lewat 7 kendaraan. Ya, tapi di sini bukan berarti bahwa setiap 10 menit tiba 7 kendaraan, bisa berubah-ubah. Ya, nah, mungkin saja dalam 10 menit berikutnya itu yang datang cuma 4 kendaraan. Ini mungkin saja terjadi. Nah, cuma peluangnya berapa? Peluangnya berapa? Nah, ini diselesaikan dengan distribusi Poisson, ya, karena di sini diketahui distribusi Poisson. Ya. Nah, rata-ratanya 7, ya, rata-rata itu 7, ya. X-nya berapa? 4, ya, 4 buah kendaraan. Ya. Ini lambangnya adalah PX. Nah, di sini jadi kita hitung peluang lewat 4 kendaraan, ya, yaitu P4. Ya. Kita pakai rumus yang ini. Ya. Berarti E pangkat min 7, ya. 7 rata-rata kan? Ini kan. Nah, X-nya berapa? 4 kan? 4. Nah, itu, ya. Nah, ini berapa? Coba kita gunakan Excel. Ya, pakai Excel. Klik kosong disk. Membuka X-nya 4. Titik koma. Nah, kalau yang layer 1 mungkin bukan titik koma, koma barangkali nanti ya. Nah, kemudian berikutnya rata-rata 7, ya. Titik koma. Ini kumulatif, kodenya 0. Ini. Ya. Jawabannya. 0,0912, ya. Jadi peluang tiba 4 buah kendaraan di gerbang tol tersebut adalah 9,12%. Cukup kecil peluangnya, ya. Tiba 4 buah kendaraan di gerbang tersebut dalam 10 menit mendatang. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh ini? Ya. Lanjut contoh 2. Ya. Banyaknya kecelakaan pesawat dalam tiap 2 tahun
berdistribusi normal, berdistribusi Poisson dengan rata-rata 1. Ya. Nah, tentukan besarnya peluang dalam 1 tahun mendatang, dalam 2 tahun mendatang, terjadi lebih dari 3 kecelakaan pesawat. Nih, ya. Banyak kecelakaan pesawat dalam tempo 2 tahun berdistribusi Poisson dengan rata-rata 1. Ya. Tentukan besarnya peluang dalam 2 tahun mendatang terjadi lebih dari 3 kecelakaan pesawat. Ya. Oke. Berarti di soal ini rata-rata berapa? 1, ya kan? Yang ditanyakan peluang lebih dari 3 kecelakaan pesawat. Ya. Peluang lebih dari 3 kecelakaan pesawat. Ya. Berarti ini adalah P4 ditambah P5 ditambah P6 dan seterusnya. Sampai berapa? Sampai berapa? Sampai berapa ini? Sampai tak berhingga. Ya. Nah, kemudian kita gunakan teknik yang tadi. Ya. 91 dikurangi P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3. Teknik yang tadi. Ya. Mendekati 1 dikurangi. Nah, ini berapa? Ya. Coba kita gunakan Excel. Ya. Nah, di sini X-nya 0, 1, 2, 3. Tadi lebih dari berapa? Ya, 0 sampai 3 ya. Oke, 0 sampai 3 betul. Nah, setelah itu ketikkan kosong disk, kurung buka, banyaknya kejadian, titik koma, rata-rata 1, titik koma, kumulatif 0. Nah, ini. Ya, kemudian di jumlah. Nih, jawabannya. Nah, ya. Itu sama dengan 0,019. Ya. Jadi, besarnya peluang terjadinya lebih dari 3 kecelakaan pesawat dalam 2 tahun mendatang adalah 1,9%. Ya. Kecil peluangnya. Ya. Jadi 3 buah kecelakaan pesawat dalam 2 tahun mendatang. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang menanyakan? Oh ya, kalau mau cepat gimana nih? Ya, tadi kan kita mendapatkan angka ini, itu kan dengan cara menjumlahkan, dengan cara membuat tabel dan menjumlahkan. Ya, kalau mau cepat juga bisa. Ya, kita gunakan kode 1. Ya, sama dengan kosong disk, buka, nilai X tertinggi 3, ya, rata-rata 1, kumulatifnya 1, kodenya 1. Ya, nah jawabannya sama kan? Nah itu lebih cepat.
Nggak usah buat tabel, ya, nggak usah buat tabel lagi. Nah, sekarang soalnya masih mirip seperti ini. Contoh 3. Tentukan besarnya peluang dalam 6 tahun mendatang. Ya. Terjadi 4 buah kecelakaan pesawat. Ya. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Kenapa demikian? Ya, karena di sini yang diketahui adalah rata-rata untuk 2 tahun. Ya. Sedangkan yang ditanya adalah untuk 6 tahun. Ini kan 3 kali lipat. 6 tahun itu kan 3 kali lipat dari 2 tahun. Ya. Nah, sehingga rata-ratanya juga dikalikan 3. Ya. Jadi di sini rata-rata dengan 3 dikali 1. Ya. Nah, 3-nya dari mana? Ya. Itu dari 6 tahun dibagi 2 tahun. Yaitu dari 6 tahun dibagi 2 tahun. Ya. 3. Nah, jadi rata-rata dipakai 3, ya, bukan 1. Ya. Nah, jadi di sini peluang banyaknya kecelakaan sama dengan 4. Ya. Sama dengan, nah ini kita pakai ini lagi. Ya. Rata-ratanya 3 ya, ini berarti ganti 3. Ya, dikali 3 pangkat 4. Nah, nih. Ya. Nah, berapa? Kita pakai Excel. Ya. Dengan pasang disk banyaknya kecelakaan 4, rata-rata 3, kumulatif 0. Nah, jawabannya 0,168. Ya. Jadi besarnya peluang terjadi 4 kecelakaan pesawat terbang dalam 6 tahun mendatang adalah 16,8%. Ya, ini contoh yang ketiga. Ya. Contoh 4. Ya. Banyaknya cacat ya dalam tiap 5 meter persegi kain yang diproduksi diketahui berdistribusi kosong. Ya. Bukan peluang ya, dalam 10 meter persegi distribusi kosong dengan rata-rata 2. Nah, tentukan peluang dalam 10 meter persegi kain berikutnya yang akan diproduksi akan terdapat ya, kurang dari 2 cacat.
Nah, untuk ini 15 saja ya, 5 atau 20 lah, 20 ya. Kurang dari 4 kata. Saya begini. Ya. Nah, jawab. Di sini berapa rata-ratanya? Ya. Dalam tiap 5 meter persegi, rata-rata terdapat 2 cacat. Ya. Di sini dalam 20 meter persegi kain. Ya. Berarti 4 kali lipat. Ya. 4 kali lipat, dikali 2, 8. Ya. Jadi rata-rata 8. Ya, itu 4 kali 2. Ya. Nah, di sini ditanyakan adalah peluang banyaknya cacat kurang dari berapa? Kurang dari 4. Berarti ini adalah P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3. Ya. Nah, kalau pakai Excel ini gimana nih? Ya, kalau pakai Excel kita ketikkan aja nih apa nama itu list 3 titik koma 8 titik koma 1. Ya, ini jika menggunakan Excel ya. Masukkan kode ini aja. Ya. Coba kita pindahkan ke Excel. Nah, ini ya, muncul 0,04238. Ini jika menggunakan Nah, jadi besarnya peluang didapatinya kurang dari 4 cacat di antara 20 meter persegi kain yang akan diproduksi adalah 4,24%. Jawabannya. Itu. Ya. Ya, itu adalah soal terakhir ya. Kita akhiri Zoom meeting-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di Zoom meeting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.